Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Wahyuni. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu kembali dengan mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Sebelumnya, ini adalah kompetensi dasar dari materi pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk ke materi, perhatikan dulu video berikut. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan panjang. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan konflik pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, lautan lepas, pegunungan gagah hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang membutuhkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Bangsa Pulau Sumatera, Pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai kota negara lebih dari seluruh kebudayaan. Di sini semua terpusat nuansa akulturasi dan kekentalan budaya seperti terasa. Pulau Bali, Pulau Bara Dewata telah tersokong dengan kearifan lokal masyarakat yang selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda, namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerita, budaya asli Indonesia. Sebagai warga pelestari budaya, peranan media sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya.
Bagaimana video bagaimana video tersebut? Ya, benar. Indonesia itu sangat beragam, mulai dari bentang alam sampai sosialnya. Indonesia sangat beragam. Nah, sekarang apa itu keragaman sosial? Sekarang kita lihat, keragaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Yang di sini berarti yang dilihat adalah masyarakatnya atau sosialnya yang beraneka ragam atau beragam. Nah, berbagai keragaman dalam masyarakat itu bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu jenis kelamin, ras, suku bangsa, mata pencaharian, serta agama. Nah, ini merupakan keanekaragaman yang ada di masyarakat jika dilihat dari jenis kelamin. Jenis kelamin yang ada di masyarakat ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian keanekaragaman jika dilihat dari ras. Ras itu merupakan perbedaan suatu kelompok yang dilihat dari ciri fisik bawaannya, seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, kelopak mata, ataupun yang lainnya. Nah, berikut adalah contoh dari keanekaragaman ras. Ini merupakan contoh dari ras Negroid yang bercirikan kulit hitam, rambut keriting, dan hidungnya sedikit mancung. Kemudian, ini adalah contoh dari ras Kaukasoid yang bercirikan kulitnya berwarna putih dan biasanya bola matanya berwarna biru. Ini contoh dari ras Mongoloid. Ini hampir sama dengan Indonesia. Indonesia juga termasuk ke ras Mongoloid yang kulitnya itu sama matang. Bentuk hidung juga tidak terlalu mancung dan tidak terlalu pesek. Nah, ini adalah contoh dari Indonesia sendiri. Ini adalah ras Mongoloid. Kemudian ini termasuk ke dalam ras Kaukasoid. Kemudian ini masih ras Negroid. Lihat ciri-ciri rambutnya dan kulit dan warna kulitnya. Kemudian ini masih Mongoloid. Nah, itu adalah perbedaan atau keanekaragaman dilihat dari ras. Sekarang suku bangsa. Suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Biasanya diikat oleh ikatan darah dan nenek moyang yang sama. Contohnya adalah suku bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, suku bangsanya adalah Indonesia. Nah, ini adalah ilustrasi dari suku bangsa. Yang pertama adalah orang Blasteran. Orang Blasteran ini adalah orang yang berasal dari keturunan Indonesia dan negara lain. Kemudian ada orang Batak, orang Manado, orang Jawa, orang Ambon, dan orang Papua. Kesatuannya adalah satu suku bangsa, yaitu Indonesia. Kemudian, salah satu keberagaman yang lainnya adalah jika dilihat dari mata pencaharian. Mata pencaharian di Indonesia itu sangat banyak. Yang paling banyak atau Indonesia merupakan negara agraris, sehingga mata pencaharian yang paling banyak adalah di sektor pertanian. Bukan berarti mata pencaharian lainnya juga tidak banyak. Di Indonesia beraneka ragam mata pencaharian. Keberagaman selanjutnya jika dilihat dari aspek agama. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini termasuk ke dalam jenis dari keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya keanekaragaman tersebut, muncul yang namanya masalah-masalah, yaitu berupa perubahan budaya. Perubahan budaya ini bisa dilihat dari adanya modernisasi. Modernisasi ini berarti semuanya serba modern. Kalau dulu semuanya serba tradisional, nah sekarang sudah modernisasi, berarti sudah mengalami perubahan budaya. Perubahan budaya yang modernisasi itu bisa dilihat dari adanya kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, selain memiliki manfaat yang sangat banyak, ternyata memiliki dampak negatif, yaitu muncul yang namanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah membeda-bedakan. Itu adalah kesenjangan sosial atau adanya tingkatan-tingkatan.
Misalnya kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Nah, itu bisa diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Kemudian dari modernisasi bisa menimbulkan yang namanya benturan budaya. Ini bisa mengakibatkan konflik antar budaya atau benturan budaya yang ada di Indonesia dengan budaya yang masuk ke wilayah Indonesia seperti budaya barat. Itu terjadi benturan. Nah, benturan budaya ini bisa mengakibatkan yang namanya lunturnya nilai lama yang selama ini dianut oleh masyarakat Indonesia. Contoh, dulu di Indonesia gotong royong itu sangat banyak, tapi jika dilihat sekarang, gotong royong itu sudah sangat minim dan kebersamaannya sudah sangat berkurang jika dibandingkan dengan budaya sebelumnya. Nah, dengan lunturnya nilai lama ini sehingga bisa mengakibatkan munculnya nilai baru yang ada di masyarakat seperti sifat individualistis. Individualistis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Kemudian ada sikap materialistis, ini berarti mementingkan kepentingan materialnya saja atau hanya mementingkan uang saja. Kemudian ada konsumerisme. Ini adalah salah satu nilai yang terbentuk akibat adanya modernisasi. Konsumerisme ini berarti masyarakat hanya sebatas pengkonsumsi atau sebagai konsumen saja, tidak bisa menjadi produsen. Nah, biasanya jika sudah muncul nilai tersebut, konsumerisme, orang-orang pasti akan malas untuk menghasilkan suatu perubahan yang baru. Jadi lebih ke hanya menggunakan hasil budaya yang baru dibuat oleh orang lain. Nah, dengan terbentuknya nilai baru tersebut, muncullah yang namanya diskriminasi. Ini membeda-bedakan. Itu adalah diskriminasi. Kemudian, selain perubahan budaya, keberagaman sosial juga bisa membentuk yang namanya masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Nah, berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya itulah yang disebut dengan keanekaragaman atau masyarakat multikultural. Multi adalah banyak, kultural itu adalah budaya, berarti budayanya sangat banyak di dalam masyarakat tersebut. Nah, berikut adalah kesetaraan dalam keberagaman. Di dalam keberagaman yang ada dimiliki oleh Indonesia sendiri, itu harus kita setarakan. Nah, apa itu kesetaraan? Mari kita lihat video berikut.
Nah, video tersebut melihatkan kepada kita bahwa Indonesia sangat beragam. Meskipun Indonesia sangat beragam, tapi kita masih setara dengan adanya kata Indonesia, yaitu suku bangsa Indonesia. Nah, selain keanekaragaman tadi bisa mengakibatkan perubahan budaya dan munculnya masyarakat multikultural, ada beberapa masalah yang akan timbul. Salah satunya adalah tentang kelompok separatis. Kelompok separatis adalah kelompok yang ingin memisahkan diri dengan wilayah lain. Nah, ini biasanya masalah ini bisa kita atasi dengan cara yang pertama, mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan daerah. Kemudian yang kedua, pembangunan yang merata. Yang ketiga adalah peningkatan identitas nasional. Jika pembangunan di suatu wilayah sama dengan atau merata dengan wilayah lain, maka itu tidak akan muncul yang namanya kecemburuan sosial, sehingga tidak akan muncul yang namanya kelompok separatis atau kelompok yang ingin memisahkan diri. Kemudian, permasalahan yang kedua dari adanya keanekaragaman adalah konflik horizontal, yaitu berupa SARA. Nah, yang pertama kita bisa atasi dengan cara menumbuhkan sikap toleransi. Dengan adanya sikap toleransi, sikap saling menghargai terhadap budaya orang lain, terhadap ras orang lain, terhadap agama ataupun golongan orang lain, maka kehidupan kita akan tentram. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap empati, dan yang ketiga, menumbuhkan rasa saling menghargai akan perbedaan. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah konflik politik. Nah, konflik politik ini biasanya terdapat pada lembaga-lembaga politik, partai politik. Nah, pemecahan masalah dari konflik politik adalah pemberian akses yang seimbang untuk membangun kehidupan berpolitik. Nah, meskipun lembaga politik atau partai politik di Indonesia sangat banyak, itu bisa diatasi dengan cara seperti ini. Kemudian masalah selanjutnya adalah konflik perubahan budaya. Konflik perubahan budaya itu bisa diatasi dengan yang pertama, memperkuat filter diri melalui pendidikan dan agama, dan kemudian mempertahankan jati diri bangsa melalui penataran bela negara. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, jika keberagaman bisa diatasi dengan adanya kehidupan yang harmoni, kehidupan yang tertib, kehidupan yang damai, maka keanekaragaman itu bisa membuat satu persatuan. Nah, negara kita adalah negara Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa. Sudah saatnya kita harus bersatu untuk sama-sama membangun Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.